kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya akan diberikan kefakihan, fuqaha, pemahaman sempurna tentang agama. Di orang-orang yang dikehendaki sebuah kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut akan diberikan kefakihan, fuqaha, kepahaman terhadap agama. Ada orang yang mengerti agama, ada yang paham agama. Orang yang mengerti agama banyak, sekedar mengerti. Bahkan para pendeta Yahudi dan Nasrani di luar Islam pun mereka banyak yang mengerti agama. Di era Ghazwatul Fikri sekarang ini, jadi era Ghazwatul Fikri, era pembentukan opini, era perang pendapat, perang asimetris, perang media, itu berlangsung sejak tahun 1924 Masehi sampai sekarang. Itu para orientalis, saya memahami tentang makna orientalis itu adalah orang yang mengerti tentang Islam, tapi untuk keilmuan semata, bahkan kecenderungan untuk mencari celah-celah kelemahan ajaran Islam. Salah satunya adalah yang klasik dulu Pak, pada saat zaman Belanda di negara kita ini, ada seorang orientalis namanya Christian Schokbrowning, zaman Belanda. Dia adalah Kristen Ortodok yang mengerti Islam, bahkan dia menyandang gelar Hafiz Quran 37 hafal. Masya Allah ya. Kemudian juga saya baca di media bahwa dulu ada sekjen PBB dari Afrika, kalau nggak salah, namanya Boutros Ghali. Itu Hafiz Quran Pak, tapi dia Yahudi Ortodok. Kemudian di zaman Rasulullah SAW itu pendeta Yahudi dan Nasrani itu, para ulama-ulama Yahudi dan Nasrani mengerti tentang kitab Taurat dan Injil. Maka saya menyebutnya orang-orang seperti itu adalah orang yang mengerti agama. Orang yang mengerti agama itu hanya orang yang pandai berretorika, memahami seluruh hukum agama, tetapi miskin daripada pengamalan. Kemudian ada orang yang paham agama. Orang yang paham agama adalah orang yang mempraktekkan kehidupannya berdasarkan agama syariat Islam. Siapa dia? Yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para salafus saleh. Itu orang yang paham agama.
diberikan kefakiran sama dengan kefahaman agama, sikap perilaku hidupnya itu adalah berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang mengerti agama, ini pandangan saya yang ditopang oleh dasar hukum. Orang yang mengerti agama dijadikan objek komoditi untuk meraih keuntungan duniawi. Jadi mereka hidup di agama, menjadikan agama itu sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Itu orang yang mengerti agama. Jadi ekstrimnya itu agama itu dieksploitasi. Kita bersyukur memang Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan qul ja'a al-haqqu wa innal batila kana zahuqa. Katakan telah datang yang hak, telah sirna yang batil. Dan memang sesungguhnya yang batil itu akan sirna, akan dikalahkan oleh yang hak. Mungkin kita ini tidak begitu respon ya terhadap perilaku dukun-dukun ya. Sekarang Allah tunjukkan anak muda yang bisa membongkar praktek penipuan para dukun yang menggunakan jargon-jargon, simbol-simbol agama. Padahal itu klinik rekayasa tipu daya sulap yang hanya menjadi hiburan, tapi dijadikan komoditi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, menggunakan bacaan-bacaan Quran dan sholawat, ya. Kelapa dibelah ada pakunya, udah diburu Pak. Jadi orang kalau sudah ada simbol-simbol agama itu mudah sekali terpengaruh. Ya, udah percaya aja orang kalau sudah menggunakan simbol-simbol agama, maksudnya simbol Islam. Padahal mereka sebenarnya sedang mengeksploitasi agama, gitu kan? Maka memang harus dibongkar dan akan terbongkar. Itulah orang-orang yang sekedar mengerti agama, di mana agama dieksploitasi untuk kepentingan dunia. Itu secara globalnya Pak, ya agak kasar kan? Nanti masuk kepada esensi. Mohon maaf, nanti kalau misalnya ini bicara kita masalah esensi daripada pemahaman keagamaan. Bisakah kita secara tidak disadari oleh kita juga kalau enggak mendapatkan pembinaan, edukasi, penjelasan, peringatan, secara tidak sadar kita juga akan mengeksploitasi agama untuk kepentingan duniawi. Misal ini kita bicara hakikat ya. Meskipun dalam tataran hukum secara syariat itu tidak bermasalah. Bapak-bapak berdoa setiap habis sholat, doanya dihususkan karena bapak pedagang supaya dagangnya maju. Bapak-bapak karyawan berdoa supaya gaji naik. Itu kalau secara hakikat Pak itu mengeksploitasi agama. Terus kita berusaha, kalau itu saya doa ngapain kan? Kalau itu saya nggak usah doa.
beribadah itu pure, ikhlas saja upayakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya menekan keinginan duniawi dalam ibadah itu harus ditekan. Meski boleh, saya bicara ini bukan bicara hukum nih Pak ya, bicara hakikat esensi jiwa. Kalau hukum secara syariat, orang berdoa ingin jadi orang kaya, orang ibadah ingin sukses hidup duniawinya, usahanya, kerjanya, enggak dosa, enggak haram. Ini kita bicara hakikat, dimensi rohani loh. Kalau secara hukum, ada orang datang ke pengurus masjid, panitia pembangunan masjid bawa uang 10 juta, dia mau berinfak, sambil ngomong ini, doakan saya supaya usaha saya makin maju. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Secara hukum, secara hakikat itu mengeksploitasi agama. Infak saja nggak usah dielek lagi. Allah nggak tahu kok. Emang Allah buta apa? Gitu tuh. Ini bicara hakikat Pak. Sekali lagi ini bicara hakikat. Ini sudah pure saja kita infak saja. Allah Maha tahu nggak dielek-elekin supaya sukses usaha, supaya jadi orang kaya, supaya usaha maju dagangnya untuk gede. Allah Maha paham. Terbukti Allah itu Maha Rahman, kasih sayang. Orang yang durhaka saja diberikan rezeki. Ya. Betapa durhakanya itu polisi jenderal Sambo, kekayaannya berlimpah. Ya kan? Sekarang kalau ketemu polisi dibilang Sambo bos, nggak usah dibilang. Ini ngaji Pak ya, ngaji. Saya juga sama menyampaikan seperti ini untuk meliput lala supaya kita juga sama. Jadi jauhkan niat-niat kepentingan duniawi yang akan melelahkan kita. Kalau kita beribadah, motivasinya, orientasinya lelah, capek. Buat akhiratnya mana gitu. Kita ini hidup di dunia Pak, itu kan sementara untuk memperbaiki kehidupan kita di akhirat, bukan untuk di dunia. Pelajari sirah, bagaimana salafus saleh dari para anbiya, para nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat besar, bukan 1000 orang nabi dan rasul. Ada 313 rasul yang wajib diketahui dan beriman, hanya berapa? 25 saja. Itu kita harus memahami, mengenal sirah, riwayat kehidupan mereka, karena itu mereka sebagai ibrah, pelajaran. Nyaris Pak, tidak sebenarnya kalau kita mau secara hakikat kita menyimpulkan bahwa para rasul itu tidak ada yang bersalah. Tidak ada yang bersalah karena rasul itu orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang berkembang bisa jadi kita menganggap klaim ada kesalahan rasul, misalnya Nabi Adam alaihissalam dia
menyebut nama Allah. Sekarang pun banyak Pak orang nama saya aja bisa ECT masih dicatat, dulu pernah tiba-tiba ada yang nomor saya alhamdulillah Ustaz katanya putusan antum sudah saya berikan sekian juta. Bang, harga saya. Jadi ada orang yang minta infak mengatasnamakan saya. Begitu juga para pejabat negara biasanya sering ditakut namanya kan. Orang itu mentaati karena jabatan orang tersebut. Dengan karena kepercayaan. Jadi Nabi Adam alaihissalam memakan buah bumi itu karena iblis menipu daya menyebut nama Allah. Kan sebagai seorang beriman Pak, kalau sudah Allah disebut, apa yang harus kita lakukan? Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup saja orang-orang munafik itu Pak, gak bisa diberikan sanksi hukum. Bahkan sehingga menjadi aturan hukum. Meskipun orang itu pura-pura masuk Islam padahal dia kafir, gak boleh dibunuh. Kalau sudah bersyarat kalau pura-pura itu. Maka Nabi Adam diusir dalam tanda kutip, sebenarnya diamankan saja. Ya. Kalau diusir mah kayak iblis benar diusir, dari kasih apa-apa. Ini mah Nabi Adam itu bukan ke bumi, tapi dikasih fasilitas. Fasilitasnya apa? Ini ada makalah kalau ada pemilu, ya kan? Ada mendapatkan amalan dari Tuhannya. Jadi diturunkan ke bumi, tapi dikasih bekal. Kalau iblis enggak kan? Berarti Nabi Adam sesungguhnya enggak bersalah. Kalau bersalah maka tak dikasih apa-apa kan? Kasih bekal, bekalnya amalan bagaimana menempati bumi. Jadi bagaimana kita cara memahami akal? Begitu juga kita harus rajin-rajin membaca sejarah orang-orang soleh dahulu, itu sebagai pelajaran bagi kita. Ini penting kita memahami diri kita tentang agama. Jadi orang yang paham agama, maka sikap perilakunya itu selalu bersandar kepada ketaatan. Ini yang dibutuhkan Pak oleh para nabi. Jadi kita ini, saya sering sampaikan, ayolah beranjak dari sebagai abid menjadi dai. Kalau kita status kita nggak naik-naik kelas, sampai kita meninggal kita cuma jadi ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu apa ya? Orang yang jadi ahli ibadah itu bagus. Tapi kepekaan dalam kehidupan itu kurang kalau jadi ahli ibadah. Kurang. Saya gini Pak, kata istrinya Pak, kau udah rajin sholat, cuma nggak mau ini itu ngajak saudara tetangga. Saya yang belum benar, buru-buru ngaji. Gitu tuh kalau ahli ibadah kan. Ahli ibadah itu terkesan egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal seharusnya kita meningkat kelas dari ahli ibadah nabi menjadi dai. Dai itu kan cara mengajak orang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasul, saya tidak akan mau mengajak orang berbuat baik sebelum
iringi keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan terhapus. Dan bergaulah dengan manusia itu dengan pergaulan akhlak yang mulia. Jadi jangan menunggu kita sempurna itu berbuat baik dan ini tidak akan mungkin, Pak. Itu cuma alasan saja, Pak. Nggak berani yang lain, Pak. Pak, saya belum sempurna. Apa sempurnanya? Bahkan ada satu masjid, saya ngajar belum lama di situ, baru 8 tahun saya ngajar. Ada anak muda yang dinobatkan untuk jadi DKM, dipilih oleh seniornya DKM yang lama supaya jadi DKM. Dia nggak mau dulu, padahal bagus agamanya. Saya nggak mau, kan? Karena apa? Saya belum bisa sempurna. Nah, bagaimana antum sempurna kalau antum tidak pegang amalan ini? Saya masih belum bisa sholat di jam dengan sempurna. Nah, nanti kalau jadi DKM kan awalnya dia dikit kalau jadi DKM. Yang tadi yang malas makan jadi rajin. Itu, Pak. Jadi guru saya, Kiai Haji Fatih, Hafizahullah, semoga Allah melihara di sini sekarang 28 tahun di Polres. Itu ketika mengajarkan tafsir bahasa misalnya dulu. Kalau kalian yang malas tahajud, ceritakan, ajak orang lain motivasi kamu tahajud. Meskipun kalian belum tahajud, supaya apa? Memotivasi diri. Gitu, Pak. Jadi jangan kita tenggelam sendiri misalnya, nggak mau ngajak orang untuk mentaati hal, mengajak taat kan kita sendiri belum sempurna. Yang nggak naik-naik kelas, saya harapkan bakal berulang-ulang sih. Kalau kita sudah lagi ngaji, absen tetangga saudara kita, ajak, jangan egois. Konsekuensinya pasti ada. Saya sih mau ngajak, takut dipendel, takut dibalikin. Anda aja udah bisa kemarin. Ya resiko, Pak. Gak ada satu action yang tidak mengandung resiko, gak ada, Pak. Ya kan? Saya sih sampaikan kan, 104.000 orang Nabi dan Rasul matinya sebagian besar dibunuh oleh kaum yang kebencian. Kita cuma baru ngomong dikritisi aja udah ketakutan. Nggak naik-naik kelas. Saya juga secara langsung pengen, Pak, semua dua orang ibadah rajin, ngajar rajin, tapi tidak ada yang benci, tidak ada yang koreksi. Itu maunya kita. Tapi nggak mungkin. Rasul sendiri yang mendapatkan bimbingan wahyu langsung dari malaikat Jibril tidak pernah singgah dari kebencian, percobaan pembunuhan. Apalagi kita orang yang tidak punya kelas ketaatan maksimal. Berjawabnya, Pak, tidak ada ketaatan juga. Ambil resiko itu. Kalau memang kita takut belum bisa bergerak sendiri, maka dibutuhkan jamnya. Dulu kan pernah saya sampaikan, coba dong pengurus masjid jamaah masjid Al-Qur'an untuk komunitas. Jangan ngaji bertahun-tahun begini hanya secara individu. Ya kan? Harus tentu dari materi-materi yang disampaikan diserap oleh kita, membuat satu kelembagaan. Kita absen di lingkungan kita ini, muslimnya berapa persen, berapa jumlah kakaknya, kemudian siapa yang sudah rajin ke masjid yang belum, siapa yang sudah sholat yang belum, siapa yang sudah tutup aurat belum. Itu harusnya ada target. Disitulah nanti kita akan semakin memahami agama. Kalau jadi ahli ibadah saja ya sudah, ya kan? Nggak negatif sih, Pak. Cuma nggak naik-naik kelas. Akhirnya Ustadz jadi kewalahan. Tidak ada yang hanya menjadi jamaah setia, ya, nggak berubah status gitu kan. Maunya kita kan dakwah itu tugas kita semua bersinergi, gitu kan. Ustadz
Disitulah peningkatan kita dari mengerti agama menjadi memahami agama. Itu Pak. Kalau siap ya Pak? Siap kan nih? Ada kesiapan harus. Jadi kita naik kelas. Kalau kita menjadi nabi saja Pak, orientasi kita ini individual. Apalagi kita melaksanakan ketaatan kepada Allah ini tidak ada instrumen hukum negara, belum banyak, cuma pada posisi tertentu saja seperti urusan zakat, haji, ada instrumen hukum negara. Tapi kalau sholat, puasa, zikir, baca Quran, memang ada aturan negara, perda yang ada, ya. Kalau ada perda misalnya, perda kabupaten Tangerang ini kota kabupaten, kabupaten, semua individu muslim wajib ngaji. Ada instrumen hukum begitu. Kalau nggak ngaji kena sanksi hukum, denda misalnya 300.000. Itu kan instrumen hukum negara. Kok seperti itu? Ya memang harus. Seharusnya ada kan gitu. Ini enggak. Ya selera kita ada. Kalau kita lagi ikut ngaji, kalau ini enggak, apalagi disesuaikan. Saya mah kalau sudah kesimpulan ngajar malas ngaji, nggak cocok kalau saya ustaznya. Jadi sesuai selera. Kalau beragama kita juga sesuai dengan selera, nggak bakal naik kelas. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Gitu ya. Ada di satu masjid yang ada ustaz 4, gila sekolah banyak yang datang, gila sekolah dikit. Akhirnya himpunan DKM, makanya pembelajaran ada hiburan yang lain kan juga itu selera. Ustaz yang sedikit jamaah karena ngajar akidah itu lebih minati. Nah yang banyak minati masalah fikih. Orang kalau bicara fikih itu senang banget tuh, bertanya sana sini, tapi pengamal gak ada. Jadi bukan ustaz yang nggak mumpuni, karena materinya nggak kurang diminati. Ustaz yang ngajak masalah akidah itu kurang diminati, Pak, karena akan kesinggung terus. Tapi kalau fikih bicara tentang hukum wudu, najis, orang semua tuh nanya. Coba pertanyaan masyarakat ada juga, Pak apa hukumnya Pak Ustaz gitu? Kalau nyari solusi jarang. Apa solusinya Pak supaya istri saya mau tahajud, supaya istri saya itu Allah terus sempurna? Jarang. Jadi ini penting Pak ya. Jadi kita naik kelas. Saya akan terus berupaya bagaimana caranya dimanapun saya belajar fikih dakwah ini menjadi sentral. Karena kita posisi kita selalu ahli terus, ahli ibadah. Udah gitu kalau nggak dikoreksi ibadah kita itu punya motivasi kemudian dulu. Ingin jadi orang kaya, ingin supaya usaha lancar, ingin supaya jabatan naik, supaya gaji naik kalau jadi karyawan. Secara umum saya kira itu tidak salah. Kita bicara dimensi hakikat rohani. Tahu ya Pak? Semoga Allah membimbing kita semua Pak ya. Nanti selepas bisa yang bincang-bincang beberapa menit ayo kita ngobrol ya. Kita intikan kita bagaimana supaya cinta masjid yang begitu mewah kita lakukan capek-capek terus kita manfaatkan berlama-lama di dalam masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi tausiah yang disampaikan oleh kita Al-Khatib Ustaz Mudaris. Mudah-mudahan